Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya. Setelah di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah halaman login dengan menggunakan session, begitupun dengan pesan error ketika data username dan passwordnya tidak ditemukan. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membuat atau mengkonfigurasikan template, ya, template yang sudah saya sediakan di file bahan yang bisa teman-teman download di link deskripsi, ya, yaitu template tabler. Nah, ke dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, jadi sebelumnya ketika kita melakukan login, ya ini kita logout dulu ya. Ini logoutnya masih manual. Nah, logout ya. Nah, jadi ketika kita melakukan login, maka kita akan diarahkan ke halaman administrator ini. Nah, di sini kan halamannya masih putih bersih kayak gini ya. Nah, di sini kan halamannya masih putih bersih kayak gini ya. Nah, kita akan terapkan sebuah template ke dalam si halaman ini, gitu ya, ke dalam si halaman ini. Nah, caranya sangat mudah. Jadi sebelumnya kan kita sudah ada template tabler ya yang ada di dalam file bahannya. Nah, jadi kita akan menggunakan template ini. Index mana ya? Nah, ini. Nah, di sini kan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di sini banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita gunakan di dalam pembuatan aplikasi kita. Nah, di sini ada beberapa layout juga yang bisa kita gunakan. Ya, jadi silakan teman-teman bisa pilih layout yang teman-teman suka. Ya, kalau di sini untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan yang vertikal, yang ini ya. Oke. Nah, jualan kode igniter kita. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan menggunakan sebuah library yang namanya library template ya untuk mempermudah kita di dalam penggunaan template ini di dalam aplikasi kita. Nah, untuk library template-nya itu teman-teman bisa download atau bisa menggunakan library template yang sudah saya sediakan juga di dalam file bahan yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kan ada file namanya template.php. Ini merupakan library yang akan kita gunakan untuk menggabungkan ya aplikasi kita dengan template tabler ini. Nah, kita kopikan saja si file template ini ke dalam folder htdocs ya, CI penjualan, tentunya ke folder aplikasi kita, ke application, kemudian di sini ada libraries. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja di sini. Kebetulan saya sudah memasukkan si library template-nya ke dalam folder library ini. Nah, setelah teman-teman memasukkan si library template ini, nah, langkah selanjutnya agar si library ini bisa digunakan, kita harus meloadnya terlebih dahulu di dalam autoload ya. Nah, di dalam autoload, di dalam bagian libraries ini kita akan tambahkan libraries template ya. Kita tinggal masukkan template saja seperti ini. Nah, otomatis kita bisa menggunakan si library-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah folder di dalam view ya. Nama foldernya folder template supaya rapi ya nantinya. Nah, kemudian si file template-nya kita akan simpan di template.php. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa pilih template yang kalian suka. Nah ya, layout template-nya ya, ada horizontal, ada vertikal, ada right vertikal dan lain sebagainya. Silakan kalian pilih. Kemudian kalian tinggal Ctrl U saja. Setelah Ctrl U, nah silakan kalian untuk mengcopy semua kode yang ada di dalam layout ya, atau file layout yang teman-teman pilih. Nah, kita Ctrl A saja, kemudian kita pastekan di file template.php yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang si filenya sudah kita kopikan ya. Nah, untuk penerapannya ya, untuk penerapannya seperti apa? Nah, kita coba masuk dulu ke controller dashboard. Nah, tadi kan kita di controller dashboard kita cuma menampilkan selamat datang, kemudian nama
kemudian nama lengkap, kemudian sebagai apa gitu ya. Nah sekarang kita ganti gitu ya dengan perintah dis. Nah biasanya kan kalau misalnya kita ingin meload sebuah view, perintahnya adalah dis load view gitu kan ya, kemudian nama view-nya ya. Nah sekarang karena kita akan menggunakan sebuah template ya, karena kita akan menggunakan sebuah template, maka perintah dis load view ini diganti menjadi dis template load. Nah dis template load isinya apa aja? Isinya yang pertama itu adalah nama templatenya atau file templatenya. Nah, di sini kan file templatenya disimpan di dalam folder template ya. Jadi kita masuk dulu ke folder templatenya, kemudian kita tulis nama templatenya. Nah, kebetulan di sini namanya sama dengan nama foldernya ya, template. Oke, setelah itu, setelah kita meload templatenya, kita load view-nya gitu ya, load file view-nya. Nah, load file view-nya, tapi di sini kita belum buat view-nya ya. Oke, jadi kita akan bikin dulu view-nya ya. Jadi sekarang kita bikin folder lagi di view namanya dashboard ya. Supaya lebih rapih, kita bikin folder ya. Dashboard. Nah, kemudian di dalam dashboard kita bikin lagi file namanya dashboard.php. Nah, oke ya. Nah, ini masih kosong kan ya si file dashboard.php-nya, si file view dashboard-nya masih kosong. Nah, kita masukin aja dulu di dalam sini. Kita load view-nya, dashboard ya. Nah, ini nama foldernya, ini nama view-nya. Jadi kita akan load view ini ke dalam template yang sudah kita buat tadi ya, yaitu template tabular tadi. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika kita berada di posisi dashboard ini, halaman dashboard ini, ketika kita reload, nah maka tampilannya ini sudah muncul ya si templatenya, cuman tampilannya masih seperti ini karena seperti halnya tadi si halaman login ya, kita harus mengkonfigurasi dulu untuk URL, CSS, JavaScript dan lain sebagainya, kita harus konfigurasikan dulu. Nah, kita masuk lagi ke file template.php-nya. Nah, di sini ya, seperti halnya file login.php ya, template loginnya, sama halnya seperti template login di video sebelumnya, kita akan konfigurasikan dulu URL ini. Nah, jadi kita ganti jadi php echo dash URL ya, karena si folder disk ini ada di dalam folder aset, maka di sini kita tambahkan aset. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk URL CSS maupun JavaScript dan lain sebagainya, kita sesuaikan menjadi seperti ini. Untuk cara cepatnya kita refresh saja ya, kita refresh. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke, jadi biar cepat aja kita gunakan fungsi replace, find and replace ini. Oke, kalau sudah kita coba kembali. Nah, di sini masih error ya, masih error. Kita cek dulu ya, asset di lib CSS ya, kita coba Ctrl U dulu. Kita coba Ctrl U. Nah, di sini local asset sebenarnya udah ya, udah connect ke ini asset this CSS-nya kosong ya, not found. This CSS tabular min.css. Kita coba cek ya. This view template, di aset ya, di aset. Kita cek asetnya. This CSS di sini ada. Oh,
Maaf ya, untuk echo-nya ini belum belum dicetak juga ya. Ini echo-nya nggak pakai echo nih, di sini nih echo. Kita coba Ctrl Z aja dulu ya. Nah seperti ini, aset tadi kan seperti ini ya. Nah ini kita replace, di sininya tambahin echo ya, echo supaya dicetak si base URL-nya. Kita refresh all. Nah oke ya, semuanya udah. Sekarang kita coba reload kembali. Nah oke ya, sekarang si template-nya sudah sama persis dengan si template tabler yang ini gitu ya. Nah oke ya. Oke, langkah selanjutnya semua komponen template-nya itu sudah berhasil kita load ya. Nah sekarang kita akan mengganti si bagian konten ini ya. Nah dari overview vertical layout sampai ke bawah ini kita hapus. Nanti akan kita ganti menjadi view yang kita load ke dalam template ini. Oke ya. Nah kita masuk lagi ke bagian template.php-nya. Kita cari yang tulisan ini ya, overview vertical layout ini nih. Vertical layout. Nah ini ya, kita cari yang ini, berarti kita akan hapus ya. Nah di sini ada container XL. Bentar ya, preview container header itu sampai sini ya, new view. Oke, nah kita hapus bagian ini ya. Nah jadi bagian yang ada di dalam konten ya, bagian yang ada di dalam konten kita akan hapus. Nah kita dengan cara biar cepet ini, kita klik yang bagian kiri di sini ya, ada tanda panah ke bawah di bagian container XL-nya. Nah kemudian kita hapus saja bagian ini ya. Sekarang kita coba reload. Nah sekarang kosong ya, sekarang kosong. Kita isikan div, tambahkan lagi div container XL ya. Nah seperti ini. Kita coba reload. Nah sekarang si footernya udah ada di bawah lagi ya, kemudian nanti di bagian ini kita akan isi dengan view yang akan kita load ke dalam template ini. Oke ya, caranya itu kita tinggal tuliskan perintah di sini, php echo variable contents. Nah si variable content ini dari mana? Si variable content ini adalah dari library template-nya gitu ya, dari library template yang sudah kita load di dalam library. Oke. Nah jadi nanti si dashboard ini, si file view dashboard ini akan muncul ya, akan tampil di dalam si variable content ini. Oke ya. Nah untuk mengetesnya kita coba di file dashboard.php ini yang ada di dalam view ya. Kita bikin misalnya kita tulis saja ini halaman dashboard seperti ini. Kita reload. Nah, oke ya. Sekarang halaman dashboardnya sudah muncul di dalam template ini gitu. Oke, langkah selanjutnya. Nah, sekarang untuk konfigurasi template-nya sudah berhasil ya. Sudah bisa kita gunakan untuk template-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur si menu ini ya, menu-menu ini. Ini kan terlalu banyak dan menu-menunya ini tidak akan kita gunakan. Kita akan ganti dengan menu yang akan sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Jadi kita akan hapus dulu menunya di template. Kita balik lagi ke template. Di sini banyak sekali kan menunya ya kan, panjang kan. Nah, kita akan hapus dulu ya. Kita sisakan home dan interface saja ya, sebagai contoh tinggal menu dan drop down menunya ya.
kita hapus dari bagian formnya saja. Dari sini kita hapus, dan hapus sampai documentation kita hapus ya. Ini tersisa menu home dan menu interface ya. Yang di dalam menu interface ini ada menu-menu lagi, menu drop down. Kita coba reload dulu. Nah, jadi di sini cuma ada home dan interface ya. Nah, untuk yang home biarkan saja. Nah, yang interface kita ganti dengan data master misalnya ya. Data master, kemudian untuk drop down menunya ini kita hapus saja. Nah, ini hapus ya. Kita hapus, sisakan satu saja. Nah, ini bagian ini kita hapus. Sisakan satu menu drop down saja. Nah, oke. Seperti ini ya, kita coba cek dulu. Nah, ini divnya belum ketutup satu div. Oke. Kita reload. Nah, oke ya, ini udah jadi data master. Kemudian di sini di drop down menunya sudah ada satu menu namanya empty page. Nah, kita akan ganti yang empty page ini menjadi, misalnya kan di tabel yang kita buat itu ada data apa saja ya, kita coba lihat. Localhost, phpMyAdmin. Nah, di tabel yang kita buat ini ada data barang, cabang, kemudian pelanggan ya, dan barang harga. Barang harga ini harga untuk men-setting harga setiap Oke. Jadi kita bikin data masternya. Yang pertama data master barang, data master pelanggan ya. Kemudian data master cabang ya, kemudian data master harga. Oke, nah kita tambahkan saja di sini yang pertama data barang atau barang saja, kemudian atau data barang ya, data barang, kemudian kita tambahkan lagi di sini data pelanggan, kemudian kita tambahkan lagi data cabang, dan yang terakhir kita tambahkan data harga ya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai data masternya ya. Nah, kita coba reload. Oke, nah di sini sudah ada data barang, data pelanggan, data cabang, dan data harga. Oke, untuk data masternya itu kemudian kita akan bikin data transaksi ya. Bikin data transaksi, coba kita kopikan aja yang bagian ini. Nah, yang data masternya kita kopikan di bawah. Nah, kita ganti jadi data transaksi, oke. Nah, untuk data transaksi ini isinya transaksi penjualan tentunya ya. Transaksi penjualan. Yang lainnya kita hapus. Atau ini kita penjualan saja ya. Jadi data transaksi ini isinya penjualan. Kemudian satu lagi kita bikin menu laporan. Nah, sini data laporan. Ini untuk laporan isinya ya laporan penjualan tentunya ya. Oke ya, sini data transaksi, ada data transaksi itu ada penjualan, di data master ada data barang, data pelanggan, data cabang, data harga, kemudian di data transaksi ada penjualan gitu ya, kemudian di data laporan ada laporan penjualan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan men-setting halaman dashboard ya, tapi untuk men-setting halaman dashboard ini kita akan lakukan di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Untuk video kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.